warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Salam sehat, salam sejahtera, salam yang baik-baik saja. Selamat bertemu kembali dengan Sapa Mama K channel di sini. Oke, dalam kesempatan ini kita akan sharing santai mengenai optimisme. Tidak bisa kita pungkiri, manusia lebih memerlukan keteguhan ketimbang apapun yang di dunia ini, di dalam kehidupannya, terutama saat kita goyah. Orang yang terlibat perjuangan untuk mencapai tujuan tanpa dilengkapi senjata keteguhan akan mengalami kegagalan dan kekalahan. Sesungguhnya ketika tanggung jawab seseorang bertambah, kebutuhannya akan keteguhan dan keyakinan juga bertambah. Mengingat kenyataan ini adalah wajib setiap orang untuk mempelajari bagaimana mengelakkan kecemasan dan berpegang kepada keteguhan dan keyakinan. Berjuang untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan, kemasyhuran, dan hasil-hasil material lain hanyalah kepalsuan belaka. Usaha-usaha yang dilakukan di jalan ini akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena kebahagiaan manusia di dunia ini terletak jauh di dalam hatinya. Terletak jauh di dalam hatinya. Oke? Nah, obat yang ada di dalam jiwa manusia itu sendiri sesungguhnya hal yang mujarab yang bisa menyembuhkan segalanya. Sehingga pada pengaruh luar tidak akan kita peroleh efek yang sama seperti yang terletak pada sumber-sumber yang kuat di dalam jiwa manusia. Karena pengaruh luar itu bersifat sementara. Mustahil ia mampu untuk membawa manusia kepada kepuasan yang sempurna. Kita harus memberitahu manusia bahwa mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di tempat sembarangan. Kebahagiaan yang sesungguhnya tidak terletak kepada kekuasaan dan kemampuan. Kebahagiaan tidak terletak kepada kekayaan dan banyaknya uang. Oleh karena itu, manusia harus mencari sarana-sarana kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam jiwa dan di dalam kesadaran diri sendiri. Kita harus mengakui bahwa terselesaikannya banyak masalah yang menurut wataknya tidak dapat diselesaikan. Kita harus mengakui bahwa terselesaikannya banyak masalah yang menurut wataknya tidak dapat diselesaikan, serta peningkatan yang cepat dalam teknologi tidaklah cukup untuk menimbulkan kehidupan yang bebas dari kecemasan. Oleh karena itu, untuk membebaskan diri dari penderitaan yang berkelanjutan dalam kehidupan dan untuk melewati kabut hitam atau permasalahan yang menggelapkan jiwa, kita amat memerlukan pikiran yang tertuntun dengan benar. Pikiran itu dapat menjamin kebahagiaan manusia sama sebagaimana dia mampu membawa banyak kemajuan dalam kehidupannya. Disinilah kekuatan pemikiran akan terwujud dengan jelas dan menunjukkan pengaruhnya yang menakjubkan kepada kehidupan manusia. Jelas bahwa kesediaan berpikir merupakan suatu sumber yang lancar yang memajukan manusia ke tingkat yang lebih mulia daripada yang dilakukan perolehan material dengan memperkenalkannya kepada suatu dunia baru yang luas. Nah, pemikiran yang benar mencegah orang pandai menjadi alat mainan di tangan uang. Orang yang kemampuan berpikirnya tumbuh menjadi pusat keberadaannya dapat berdiri dengan kukuh dan sabar
di jalan penderitaan bila hal ini menimpa mereka dengan mengambil pandangan yang positif. Untuk menjaga diri kita agar tidak menjadi korban berbagai peristiwa dan melindunginya dari berbagai gelombang kelalaian, kita harus menegakkan suatu timbangan pemikiran bagi diri kita sendiri. Nah, dengan demikian kita akan bisa menentukan pemikiran yang dapat mempersenjatai kita dengan kekuatan rohani kita. Oleh karena itu, kita harus memilih jalan pikiran yang benar dan menghapus cara-cara yang merugikan. Jiwa kita diarahkan ke jalan pikiran itu. Dengan kata lain, pikiran mengarahkan kita menurut cara apapun yang dikehendakinya. Karena itu, kita tidak boleh berpegang pada satu pikiran jahat atau mengisi pikiran kita dengan apa yang tidak kita kehendaki. Pikiran semacam ini dapat menawan kita dan menjadikan kita sebagai korban berbagai jenis kesengsaraan. Kita harus berjuang terus-menerus untuk mencapai kesempurnaan dan menggapai harapan yang paling mulia dan tujuan yang paling luhur tentunya. Karena rahasia keberhasilan dan kebahagiaan hanya terletak pada cara berpikir yang benar. Nah, sekarang apa efek dari optimisme tersebut? Bila sistem jasad manusia terganggu oleh berbagai penyakit, keserasian pikiran yang terkandung oleh jiwa seseorang akan terganggu oleh berbagai faktor dan perilaku yang buruk. Walaupun pikiran berkuasa, ia tidak dapat lepas dari perilaku seseorang. Oleh karena itu, manusia hanya dapat merasa bahagia bila ia mempunyai perilaku baik yang sesuai dengan pikiran, akhlak, kegairahannya. Dan adalah tanggung jawab manusia untuk menghapus akar-akar perangai yang menghitamkan kesenangan dan kebahagiaannya. Nah, sobat semuanya, dua unsur yang membantu menciptakan pikiran harmonis adalah optimisme dan pandangan positif terhadap hidup dan orang lain. Optimisme dan prasangka positif terhadap orang-orang sekitar merupakan jaminan kesenangan bagi orang-orang yang hidup di lapangan kemanusiaan. Tentunya berlawanan dengan optimisme adalah pesimisme dan berpikir buruk tentang orang lain yang menghentikan stabilitas pemikiran benar dan menurunkan kemampuan untuk bergerak ke arah kesempurnaan. Optimisme dapat digambarkan sebaik-baiknya sebagai cahaya dalam kegelapan yang semakin meluas dengan semakin meluasnya pemikiran kita. Bersama itu, tumbuhlah kecintaan terhadap keramahan dalam diri manusia, sehingga membangun suatu perkembangan baru di dalam kehidupannya. Optimisme sangat memungkinkan manusia melihat warna dalam kehidupan ini dengan lebih indah tentunya, sehingga memampukannya untuk melihat semua orang dalam cahaya dan kekuatan baru. Dengan optimisme, penderitaan seseorang akan lenyap dan harapannya akan bertambah. Tidak ada faktor yang mampu mengurangi besarnya permasalahan dalam kehidupan manusia kecuali optimisme. Rona bahagia lebih nyata di wajah orang-orang yang optimis.
bukan saja menikmati kepuasan, melainkan juga sepanjang hidupnya dalam situasi positif maupun negatif. Hanya optimisme yang bersinar dari jiwanya yang senang setiap masa, setiap waktu. Nah, sobat semuanya, prasangka baik merupakan satu wajah kepercayaan, dan tidak ada yang dapat dicapai tanpa kepercayaan dan prasangka baik. Bila mana kepercayaan seseorang kepada orang lain bertambah, keyakinan atas diri sendiri juga akan bertambah. Ini adalah salah satu hal alami yang terjadi. Optimisme tidak bisa lepas dari kepercayaan yang kuat, dan kepercayaan yang kuat itu tidak bisa lepas juga dari saling percaya kita dengan yang lain. Bila manusia saling percaya, kecintaan mereka satu sama lain akan meningkat dan membawa keserasian dalam kehidupan mereka. Bila mana Anda mengukuhkan persahabatan dengan seseorang, usahakanlah hanya memperhatikan pokok-pokok positifnya saja. Berusahalah menghargainya dalam perangai-perangai baik yang Anda dapat padanya. Apabila Anda mampu memusatkan nasihatnya dalam pikiran Anda akan menjalani kehidupan yang baik dan memuaskan. Dan Anda akan menemukan bahwa setiap orang menyuguhkan sisinya yang baik dan ramah kepada Anda sambil berusaha meraih persahabatan Anda tentunya. Bahkan optimisme dan kepercayaan bisa jadi mempengaruhi pemikiran dan perilaku orang yang tersesat. Singkatnya, kepercayaan dan optimisme dapat menyelamatkan orang-orang semacam ini. Bisa dibilang semacam orang-orang yang putus asa. Nah, jadi sangat erat sekali optimisme dengan kepercayaan dengan diri sendiri dan orang lain. Contoh simple, hal-hal yang kita bisa bangun dari kepercayaan kita kepada orang lain. Apabila Anda berhubungan dengan orang yang labil dan berperangai buruk dan ingin mengantarkannya kepada kebaikan dan kestabilan, usahakanlah agar dia merasa bahwa Anda mempercayainya. Perlakukan dia sebagai orang yang terhormat dan mulia. Anda akan dapati bahwa ia pun berusaha mempertahankan kepercayaan yang Anda berikan kepadanya. Sebagai akibatnya, agar dapat membuktikan bahwa ia patut Anda percayai, ia akan berusaha melakukan apa yang membuatnya pantas menerima kepercayaan Anda. Contoh lain, percayailah anak-anak. Yang dimaksud di sini adalah perlakukan dia seakan-akan dia tidak pernah berbuat kesalahan. Cobalah memberikan tugas-tugas penting kepada anak yang berperangai kurang baik. Dari setiap pekerjaan baru yang Anda berikan kepadanya, akan nampak seakan-akan ia telah memperbaiki perangainya dan bahwa ia telah menjadi pantas untuk pekerjaan yang Anda berikan. Adalah mungkin menyingkirkan halangan-halangan yang merintang jalan perbaikan dengan perilaku baik dan mempercayai orang-orang yang akan dikoreksi. Di sini dapat kita katakan bahwa kebanyakan tindakan yang tidak dikehendaki hanyalah reaksi untuk mengisi kekosongan dalam kehidupan mereka. Kepercayaan menjamin kesenangan seseorang, dan kepercayaan akan mengurangi tekanan jiwa.
prasangkanya tentang manusia negatif, tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir secara logis. Sudah sangat terbukti bahwa orang yang mempunyai watak dan rohani kuat secara alami berbahagia dan penuh harapan dalam hidupnya. Mereka akan selalu optimis, berprasangka baik, selalu menjaga kepercayaan. Karena dengan kepercayaan bisa mengurangi tekanan jiwa seseorang. Untuk itu, selalu pegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang kepada kita. Oke sobat semuanya, saya cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.